Het Binnenhof in Den Haag begint de ronde tafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een reden waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Indonesia merupakan pencapaian terhebat yang pernah Belanda raih merdeka. Merupakan koloni kami. Meskipun pada hari ini mereka menginginkan kedaulatan mereka sebagai negara yang mereka hari ini 23 Agustus akan menciptakan sejarah bagi kedua negara. Belanda dan Indonesia, delegasi dari Indonesia dari Hatta yang merupakan wakil presiden Indonesia. 4 tahun lamanya kita hidup dalam persengketaan dengan rasa dendam dalam hati. Pada konferensi kita kali ini, bangsa Indonesia dan bangsa Belanda akan memperoleh kebahagiaannya. Anak cucu kita akan berterima kasih kepada kita semua. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati konferensi meja bundar kita ini setelah jong. Terima kasih. Delegasi dari BVO Sultan Hamid II dari Pontianak. Pada kami adalah kemauan leluhur untuk menjaga kepeliharaan agar dalam negara yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang, tak memandang agama, suku ataupun bangsanya. Negara yang terbangun dari banyak etnis yang terpadu jika bisa terwujud, kami mau melakukannya sendiri mencapainya. Delegasi dari Belanda, Johan van Marseveen yang merupakan Menteri Kehakiman Belanda. Di kesempatan kali ini saya berharap semoga apapun hasilnya, dua negara akan menjadi negara yang damai, sejahtera, dan sentosa meski pada dasarnya Indonesia merupakan bagian dari kerajaan Belanda dan akan terus menjadi bagian Belanda sebab Indonesia tidak akan bisa berkembang tanpa bantuan kami. Dan delegasi dari PBB Tom Sidley, diplomat asal Australia. Yang mulia, atas nama anggota United Nations Commission for Indonesia, saya ingin menambahkan sedikit perihal peristiwa bersejarah ini. Konferensi ini dedikasikan untuk mengalihkan kedaulatan kepada 70 juta warga dan untuk membangun hubungan baik antara warga Belanda dengan warga Republik Indonesia yang baru. Kita mengajukan keinginan untuk terbebasnya negara Republik Indonesia dari agres militer Belanda. Negara Indonesia yang terdiri dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta Irian Barat. Saya keberatan, Irian Barat masih milik kami, bukan milik kalian. Irian kan sudah jajahan yang milik kami. Tentu saja masih milik Belanda. Kalian ingin merebut semua kolonial kami? Tidak. Bagaimana kalau kita dirikan saja organisasi ini, Uni Indonesia, dan Belanda perserikatan persahabatan militer kita, ekonomi kita, politik kita, dan segala aspek akan kita urus bersama. Di sini kita masih membebas. Jadi setelah mereka, kok akan mengusir kami? Organik persahabatan jika terdiri dari dua negara yang berbeda, yang keduanya saling membagi. Saya kurang setuju. Apa maksudnya? Bagaimana jika kita mengakui kalian sebagai negara yang berdaulat atas nama Republik Indonesia Serikat, namun karena Barat setuju? Sebaiknya kau akui kedaulatan Indonesia Serikat. Tak masalah. Lalu soal Uni Indonesia Serikat? Seperti yang sudah kamu katakan, tak apa masalah kau pandang kami sebagai negara yang sederajat dengan kalian.
Hah, sederajat? Mengapa kau keberatan? Tidak bisa, negara yang hanya bisa merdeka dengan cara ngemis ingin dipandang sederajat. Cuy, pengecut. Berikutnya, soal utang kami akan mengakui kalian sebagai negara sepenuhnya jika kalian membayar hutang kami. Lucu sekali. Kalian ini merupakan perusahaan sebelum menjadi negara sekarang. Setelah menjadi negara, tetap saja kalian harus membayar hutang-hutang VOC. Tetap saja, VOC kan perusahaan Belanda. Kalian tidak bisa melemparkan hutang-hutang kepada para pekerja. Hakim, negara yang disebut sebagai Indonesia ini rupanya tidak memiliki uang. Untuk membayar hutang saja tidak mampu, apalagi membangun negara sendiri. Kami ini negara kapitalis, bukan komunis. Pembicaraan akan dilanjutkan pada tanggal 2 November. Terima kasih. Silahkan Tuan dan Tuan duduk. Setelah bermusyawarah, hasil dari konferensi kita hari ini, satu, Belanda akan mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang berdaulat. Republik Indonesia Serikat terdiri dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Irian Barat tidak termasuk. Yang kedua, masalah Irian Barat dibahas di konferensi yang berbeda di tahun depan. Yang ketiga, didirikannya Uni Indonesia Belanda dengan tujuan saling membantu serta dengan status yang sederajat. Yang keempat, RIS harus membayar seluruh hutang-hutangnya agar hasil dari konferensi ini bisa diterapkan. Objek, saya tidak setuju. Apa hubungan kami dengan hutang-hutang Belanda ini tidak masuk akal? Kalau Belanda sudah menganggap kita sebagai negara Indonesia, mengapa kami harus membayar hutang Belanda? Tetap saja, hutang adalah hutang. Hutang harus dibayar. Hah? Apa? Ulangi kata-katamu tadi. Kami ini sudah menjadi dua negara yang berbeda. Mohon revisinya Tuan Trite. Saya tidak menghapus hutang-hutang tersebut, namun saya dengan meringankan hanya untuk hutang-hutang setelah 2019. Kalau mau.